Sahabat Hikmah, pasti kalian tidak aneh lagi dengan sepeda motor, alat transportasi favorit untuk menghindari kemacetan dan menghemat waktu. Dengan pemeliharaan yang cukup terjangkau, sepeda motor juga banyak diminati oleh kebanyakan masyarakat. Kendaraan kini menjadi kebutuhan utama sebagai sarana transportasi guna menunjang aktivitas sehari-hari. Tentu bukan hanya sekedar alat transportasi saja. Banyaknya kendaraan juga memberikan peluang usaha bagi yang memiliki keahlian di bidang mekanik otomotif. Sama halnya dengan mekanik yang satu ini. Pak Yaya seorang montir istimewa. Bagaimana tidak, dia adalah penyandang disabilitas yang kehilangan penglihatannya. Di tengah keterbatasannya, Yaya tetap berusaha keras untuk bekerja menjadi mekanik. Keahlian Yaya menjadi mekanik tidak terlepas dari pengalaman ia sejak dulu. Kata caningal, bapak teh nuju dina waktos ningalna. Bapak teh mun sok nyerpis motor pada melanma. Meski punya pengalaman, menjadi seorang mekanik memang bukan perkara mudah. Melepas baut, membersihkan elemen motor, tentu butuh ketelitian dan mata yang normal. Di situ terkadang Yaya merasa kesulitan. Kendalana teh upami ngalebetkeun baut nya saur sunama ucas acos gitu bade ngalalempengna teh sesah. Janten anu tadina pidameleun biasana mung setengah jamun, janten 3 jam, kadang-kadang langkung eta teh. Yaya sendiri mengalami kebutaan sejak tahun 2011 lalu. Kala itu, tiba-tiba saja penglihatannya menjadi kabur. Perekonomian yang sulit membuat Yaya tidak bisa rutin berobat. Kini, Yaya benar-benar buta sepenuhnya. Saur dokter mah glukoma. Luka permanen, luka semi permanen, luka tiasa diobatan, luka tos total mati gitu terang. Yaya memang lebih sering membuka jasa mekanik di rumahnya. Maklum saja, berjalan menuju bengkel tentu menambah kesulitan tersendiri. Dalam satu hari, biasanya Yaya dapat menyelesaikan pekerjaan untuk 2 motor. Jika ada tetangga yang membutuhkan jasanya, Yaya seringkali dibantu oleh salah satu anaknya. Nela yang masih duduk di kelas 1 SMP sering membantu menuntun ayahnya. Para tetangga pun mengaku puas dengan kerja Pak Yaya. Alhamdulillah puas. Pada melan Pak Yaya kaange pisan. Eta mau pami upah mah abi tetang tos. Terkadang ayeuna meureun abi aya gaduh rezeki lebih, nya lebih gitu. Upami abi nuju tayanya sayana dipasihkeun ka Pak Yaya. Tak hanya menjadi mekanik, Yaya juga membuka jasa memperbaiki barang-barang elektronik. Alat dapur seperti blender, mixer, rice cooker juga bisa Yaya perbaiki. Kehilangan mata tidak membuat Yaya kehilangan semangat untuk mencari rezeki. Tidak cukup menjadi tukang servis, Yaya juga membuka jasa terapi listrik keliling. Sebuah DVD bekas yang disulapnya menjadi alat terapi, ia manfaatkan untuk menambah penghasilannya. Bahkan Yaya membuat alat tersebut ketika dalam kondisi sudah kehilangan matanya. Bukan hal yang mudah bagi Yaya. Ia berjibaku dengan pekerjaan yang sulit dan menanggung banyak resiko. Sering kasetrum ngomong rupina tos biasa bangetnya upami kaget mah kaget upami kasetrum gitu. Dengan ketekunannya, Yaya sudah mempunyai beberapa pelanggan tetap untuk ia datangi. Yaya sendiri sadar kondisinya jauh berbeda dengan dulu ketika dia bisa melihat. Tak pernah sekalipun Yaya mematok tarif untuk semua pekerjaannya. Ayeuna mada nyari saranganku isin upami tina ngahargikeun teh sabaraha-sabarana gitu boh. Bilih kecewa tina pada melanana utami nama eta. Yaya sendiri memiliki 10 anak. Yang masih tinggal bersamanya hanya 3 orang. Salah satunya adalah Nela.
Kondisi yang sulit membuat Nela harus melupakan usianya yang masih sangat belia. Mau tidak mau, Nela harus ikut membantu meringankan perekonomian keluarganya. Sejak kecil, Nela sudah terbiasa berjualan makanan ringan di kampungnya. Di Jalan Bacil, Cimol, Cilok, nambahan kanggo iya rumah, kanggo bisa rencang, terus kanggo butuh. Bak jatuh tertimpa tangga, kondisi tak kalah susah dialami oleh dua kakak Nela, Cahya dan Lena. Tidak seperti anak yang lain, Lena tidak bisa menghabiskan usia mudanya dengan bermain. Kelainan fisik di tulang belakang membuat Lena hanya bisa menghabiskan waktu di rumah. Lena nyaris tidak bisa berjalan jauh. Bahkan, hal itulah yang membuat Lena tidak bisa belajar di bangku sekolah. Ya ukuran kaki di kelas 5 kan 32, 33 sampai ayeuna. Kaki mah tengah agengan. Meski terlihat kuat dengan beban hidup yang berat, tapi Lena hanyalah anak kecil biasa. Hatinya sering menangis melihat kondisi keluarganya. Sakit hati mah sakit hati. Terus juga mikir kenapa Allah ngasih cobaan seberat ini. Ya abi tetiasa nanaon. Kalau nggak bantosan salit-salit. Di kampung Garuda Mupuk, Garut inilah keluarga Yaya tinggal. Rumah yang ia tinggali jauh dari kata layak. Meski begitu, Yaya tak pernah lupa untuk bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan contoh yang baik itu pula, anak-anak Yaya tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan sabar. Cahya yang menderita kelainan pada kaki juga tak pernah melewatkan sholatnya. Cacat pada kaki Yahya memang membuat dia tak pernah bisa menyelesaikan 4 rakaat pada sholat. Di rakaat kedua, tenaganya sudah habis, sebuah kondisi yang terkadang mengusik batin Cahya. Ya pernah sok berpikiran kunaon kitu Allah masihan ujian meni berat-berat kieu nya abi atos disabilitas, bapak abi tunanetra, raya abi disabilitas, ayeuna ditambih deui ku mamah teraraos gitu. Tapi Cahya percaya tidak mungkin Tuhan memberikan ujian kepada hambanya yang tidak kuat. Cahya yang duduk di kelas 12 SMA bahkan selalu menabur ilmu agama yang didapatkannya. Setiap hari, ia rutin mengajarkan anak-anak kecil untuk belajar mengaji. Kondisi sakit pada kaki Cahya tidak membuat ia berkecil hati. Dengan ikhlas, Cahya tidak pernah meminta imbalan untuk mengajar ngaji. Masya Allah, kebaikan yang ditabur oleh Cahya menjadi amal untuk kedua orang tuanya kelak. Cahya pambi dipasihannya syukur henteukeun wios niat Cahya ridho karena Allah Ta'ala gitu. Nah, masihan ilmu anu ku Cahya gaduh. Ujian memang seolah tak pernah berhenti menerpa keluarga Yaya. Sejak 1 tahun silam, sang istri divonis mengidap tumor payudara stadium 4. Sebuah cobaan yang berat untuk keluarga ini. Udur tos lumayan lami. Aya karena satauna eta teh saur dokter mah nya nu disebat kanker payudara pangintennya. Terus lami hawa tos dugi kabengkak dua-duana payudarana oge. Sebenarnya, istri Yaya masih sempat menjalani perawatan, tapi kini dia memilih untuk pulang. Sebelum sakit, istri Yaya masih bisa membantu dengan menjadi buruh cuci di kampung. Tapi sekarang, kondisinya berbeda. Setiap hari, Yaya kini harus menguatkan dirinya dan juga istrinya. Setiap tangisan istrinya didengarkan tanpa keluh kesah. Buat Yaya, ini semua adalah perjalanan hidup yang harus dijalani. Munda kumaha bapa mah dayana upayana da teu tiasa kumaha tuh. Mu ngantos waktos we ka Allah nada pitulung magpirohna Allah. Kondisi istri Yaya yang semakin memburuk membuat relawan salah satu komunitas membawanya ke rumah sakit. Tapi takdir berkata lain. Tepat tanggal 8 Agustus, beberapa hari setelah produksi Liputan Hikmah,
istri Pak Yaya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan hanya kepada Allah kami kembali. Ya Allah, ampunilah dia, belas kasihanilah dia, hapuskanlah dan ampunilah dosa-dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya ketika kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Ucapan subhanallah sangat indah. Berarti kita menafikan zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, kekurangan dan kejahatan. Maka ketika kita menyaksikan ada di antara manusia dan makhluk-makhluk yang tidak sempurna, justru itu adalah bentuk kesempurnaan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat ada beberapa orang yang diuji dengan disabilitas, maka sesungguhnya itu adalah cara Allah untuk menyayanginya jika dia diberikan anugerah kesabaran. Artinya ini bukan karena kekurangan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat latif, maha halus ketika menakdirkan sesuatu dalam kehidupan. Tentu saja jika Allah menguji seorang hamba dengan kekurangan di satu sisi, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan pada sisi yang lain. Maha kaya Allah, maha sempurna.